Shalom, salam kamu spesial. Malam ini kita berjumpa lagi dan saya ingin mengangkat satu topik. Oh pantas anak Ustadz Agustan kokoh dalam Yesus. Alasan dia benci kepada kekristenan dan kentuti Alkitab. Kadrun pusing 7 keliling. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di YouTube sedang ramai dengan video tindakan dan apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan yang sangat menjijikan, sangat menghina, ya. Dan kenapa? Karena dia kentuti Alkitab dan ini sesuatu perbuatan yang luar biasa. Nah, saya ingat akan pelajaran filsafat waktu saya belajar di Malang di bawah pengajar Profesor Sahertian. Beliau berkata bahwa setiap tindakan manusia itu ada latar belakangnya, ada alasannya seseorang bertindak seperti itu. Nah, saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ada latar belakangnya. Kenapa dia melakukan itu? Tapi secara khusus saya melihat di dalam keluarganya. Dan fokus saya pada malam hari ini adalah kita bisa melihat video, potongan video yang saya ambil dari channel Mu'alaf Care Indonesia. Ya, dan mari kita akan saksikan video waktu dia mewawancarai anaknya. Ada 2 kali dia lakukan itu. Mari kita saksikan. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar, karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Seperti itu. Terus kamu kembali ke Tuhanan kamu tuh seperti apa sih? Ya, Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Cetek itu apa? Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Enggak, Papa hanya tanya, kamu berjawab, sudah. Enggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, enggak. Papa pengen tahu sih, maksudnya pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya, enggak. Posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya Papa nggak akan mengejar. Gini-gini, nanti kamu ya gak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja gitu. Masih 100% Tuhan. Terus ketika dia disalib sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. Berarti waktu antara disalib, disalib kan kelihatan tuh manusianya. Masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Ya kalau 3 harinya. Maksudnya kalau pada waktu disalib itu loh. Iya, masih tetap ngeliatin Tuhan. Ya, menjadi pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya Papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada, salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita menyaksikan
video wawancara Ustadz Agustan dengan anaknya. Ada 2 potongan video yang tadi kita saksikan. Kita bisa melihat bahwa ada latar belakang kenapa Ustadz Agustan bisa melakukan tindakan yang menjijikan, yaitu mengentuti Alkitab. Bahkan dalam video-video yang lain, Bapak Ibu Saudara, dia memaki orang Kristen dan sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi fokus saya malam ini. Malam ini saya ingin supaya kita belajar apa yang menjadi latar belakang dari Ustadz Agustan melakukan tindakan-tindakan yang memalukan. Bukan saja memalukan dirinya, tetapi memalukan umat Muslim. Karena dia adalah orang yang dipanggil Ustadz oleh orang-orang Muslim. Nah, oleh sebab itu mari kita akan melihat 2 latar belakang yang membuat Ustadz Agustan bertindak seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan, karena saya mengikuti channelnya, ya. Saya mendengar ada begitu banyak videonya. Dan Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang saya perhatikan, dulu Ustadz Agustan ini adalah seorang pendeta. Tetapi seorang pendeta yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kenapa saya berkata begitu? Karena dia sendiri menceritakan bahwa dulu dia melayani di Sumba. Ya, nah saya adalah orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, Sumba itu adalah daerah yang masih pedalaman. Dan orang yang melayani di sana harus siap untuk menderita. Nah, mungkin dalam penderitaan pelayanan di Sumba, kemudian dia kembali ke daerahnya atau ke kotanya di Jawa. Dia menjadi kecewa dengan sikap-sikap para pendeta. Tetapi yang luar biasa yang saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa alasannya adalah dalam keluarganya sendiri itu penuh dengan penderitaan. Yang pertama adalah istrinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan bahwa dengan jelas istrinya sakit. Bahkan saya bisa tunjukkan satu artikel Bapak Ibu Saudara yang saya baca di Kompasiana. Di situ dengan jelas dalam artikel itu yang ditulis oleh seorang Muslim, Bapak Ibu Saudara, saya bisa tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara di berita online Kompasiana. Di situ diceritakan bahwa Ustadz Agustan adalah Ustadz yang sedang mengalami pencobaan. Ya, dia menderita, dia terkenal sebagai pendeta yang alaf, tapi dia sedang menderita sakit jantung. Dan juga istrinya, ya, istrinya kena tumor ganas dan sedang dilakukan kemoterapi. Dan saya percaya bahwa alasan-alasan ini yang membuat Ustadz Agustan begitu bersikap sangat, dapat saya katakan bahwa bersikap sangat arogan, ya. Dia marah terhadap orang Kristen, dan sebenarnya saya percaya itu kemarahan oleh karena dia marah kepada Tuhan, yang mungkin dia anggap Tuhan mengizinkan dia untuk menderita, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya kita belajar dalam hidup ini bahwa kadang-kadang dalam pengiringan kita sebagai orang Kristen dengan mengiring Tuhan pun kita mengalami banyak penderitaan. Bahkan mungkin kita melayani Tuhan seperti Ustadz Agustan atau pendeta Agustan dulu. Dia melayani dan dia begitu banyak mengalami penderitaan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri berbicara. Waktu kita mengikuti dia, kita harus siap untuk menderita. Nah, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38, Injil Matius pasal 10 ayat 38, di situ dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Artinya penderitaan adalah bagian dari pengiringan kita dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan, kalau Ustadz Agustan menonton video ini, engkau harus sadar bahwa kalau engkau mengikuti Tuhan Yesus, engkau harus memikul salib dan mengikuti dia. Bahkan Yesus berkata bahwa kalau kita tidak memikul salib dan mengikuti dia, kita tidak layak. Jadi kita perlu sadar, siapapun kita, baik kita pendeta atau jemaat, kita ikut Tuhan, kita harus siap untuk menderita. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 16 ayat 24, di situ Yesus katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Artinya, kita harus siap kalau kita mengikuti Tuhan. Kalau anak dari Ustadz Agustan, yaitu Selda, kalau dia juga menonton video ini, saya mau katakan, engkau juga, kalau engkau setia dengan Tuhan, seperti komitmenmu, kekokohanmu dalam iman kepada Yesus yang terlihat di dalam video ini, maka engkau harusnya terus siap untuk menderita, siap mungkin untuk ditolak, siap untuk diperlakukan tidak adil. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa kalau kita mau mengikuti Dia, kita harus siap untuk menderita. Nah, yang kedua, saya memperhatikan alasan Ustadz Agustan seperti benci kepada kekristenan, bahkan melakukan tindakan yang menjijikan, yaitu mengentuti Alkitab. Itu terjadi oleh karena yang kedua adalah Ustadz Agustan mengharapkan anak gadisnya jadi mu'alaf, tetapi anaknya tetap kokoh dalam iman. Ya, dalam 2 wawancara yang terpisah, saya memperhatikan bahwa dia berusaha untuk yang pertama, dia menjanjikan bahwa kalau anaknya mu'alaf, dia akan pertemukan dengan gubernur, ya, Jawa Barat. Dia berjanji bahwa dia akan bikin pesta besar. Dan dia sepertinya mengambil contoh dari Alkitab, yaitu anak terhilang. Dan saya lihat ini dia sedang merayu anaknya. Ya, tapi yang luar biasa, saya lihat dia anaknya tetap kokoh. Nah, saya juga adalah seorang bapak dari 2 anak gadis. Seorang bapak itu paling sayang anak perempuannya. Nah, saya percaya Ustadz Agustan sangat sayang kepada anak perempuannya. Dan dia mengharapkan anaknya untuk mu'alaf. Tapi yang luar biasa, anaknya tetap kokoh. Bahkan dia berkomitmen bahwa dia mau melayani Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun dalam wawancara itu Ustadz Agustan coba untuk mengiring, mengadu argumentasi dengan anaknya. Tetapi anaknya tetap kokoh. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau Selda menonton video ini, saya ingin supaya engkau ingat bahwa imanmu, kokoh imanmu dihargai oleh Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 16, di situ dikatakan, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Selda tetap kokoh di dalam iman. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang akan menguatkan engkau untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Ustadz Agustan, kami sebagai orang Kristen mengasihi engkau, mengampuni engkau, mendoakan engkau, supaya engkau sungguh-sungguh tetap membuka hati untuk kembali percaya kepada Yesus. Karena saya percaya Yesus masih mengasihi engkau. Yesus tetap mengasihi engkau karena kasihnya tidak berubah. Karena dirinya adalah kasih itu sendiri. Dan Bapak Ibu saudara-saudara orang Kristen yang menonton video ini, dan engkau mulai ragu tentang kekristenan karena begitu banyak masalah, engkau harus sadar bahwa mengikuti Tuhan itu ada banyak masalah, ada banyak tekanan. Bahkan pemazmur mengatakan ya bahwa orang benar itu memang banyak penderitaan, tetapi Tuhan akan meluputkan mereka. Karena itu mari tetap setia dengan Tuhan, kuatkan imanmu, terus maju di dalam Tuhan. Kalau engkau ada dalam penderitaan, terus maju dalam Tuhan. Buat mereka yang belum percaya kepada Yesus, buka hatimu, percaya kepada Yesus, maka engkau akan kuat menghadapi hidup ini. Walaupun engkau banyak mengalami penderitaan, tetapi engkau percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi engkau yang setia, mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini saya tergerak sebentar kita akan berdoa buat Ustadz Agustan dan juga Selda, anaknya Ustadz Agustan. Kita berdoa supaya Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni Ustadz Agustan. Tetapi Bapak Ibu saudara yang sudah diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, ya, tekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu saudara mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa komentar yang memberi semangat, yang mendorong, memberkati banyak orang. Dan kalau betul-betul engkau diberkati, jangan lupa bagikan video ini supaya ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa bagi Ustadz Agustan dan juga anaknya. Dan saya dengar informasi, bahkan ada petunjuk bahwa dia setelah dia membuat video mengentuti Alkitab
ya, dia mengalami sakit lagi. Ada di channel lain, ada ditunjukkan, ada potongan di channelnya bahwa dia sakit dan dia minta untuk didoakan. Oleh sebab itu mari kita berdoa buat Ustadz Agustan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau mengasihi Ustadz Agustan. Engkau mengasihi anaknya Selda. Malam ini kami berdoa, Tuhan ampuni apa yang dia sudah perbuat. Kasihani dia. Anugerah-Mu cukup bagi Ustadz Agustan. Selamatkan dia dalam nama Yesus. Selamatkan dia. Datangi dia secara pribadi. Sadarkan dia. Rampas dia dari api neraka. Dan selamatkan dia. Kami berdoa Tuhan. Berkati Ustadz Agustan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan hal yang dahsyat dalam hidupnya. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya engkau diberkati malam ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Salam.